Oke, dua kabar yang cukup gacor. Nah, pertama nanti datang dari Turki, bos, yang ternyata juga melirik Bandara Kertajati untuk dijadikan pusat manufaktur dan perakitan pesawat terbang. Nah loh, lantas bagaimanakah rencananya? Pesawat jenis apa yang mau Turki garap di Indonesia? Mengapa Turki ikut-ikutan memilih Kertajati? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini Menhan kita telah bertemu dengan Dubes Jerman, bos. Tak main-main, besok Presiden Jerman malah juga akan ke Indonesia dan bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Bahkan yang lebih greget lagi, delegasi Jerman yang dibawa Presiden Jerman adalah perwakilan dari penguasa teknologi Jerman. Nah, lantas kira-kira mau ada kerjasama apa nih? Penasaran? Cus! Mari kita kupas. Berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, yang pertama, jadi dalam ajang Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026 yang digelar di Bandung 9 Juni 2026 kemarin, perusahaan dirgantara raksasa asal Turki, yaitu Turkish Aerospace atau TUSAS, telah mengungkapkan rencana strategisnya di Indonesia. Melalui Managing Director PT Turkish Aerospace Indonesia, Bapak Adi Aviantoro, mereka pun menyatakan sedang memetakan beberapa lokasi untuk membangun pusat manufaktur dan fasilitas assembly pesawat di Indonesia. Nah, salah satu kandidat terkuatnya adalah kawasan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Nah loh, lantas apa alasan Turki tiba-tiba melirik Kertajati? Apakah tiba-tiba? Jadi ternyata alasannya adalah karena Kertajati punya kawasan industri dan lahan yang sangat luas, bos. Kemudian akses transportasi yang baik, serta berada tidak jauh dari Bandung yang selama puluhan tahun jadi rumah bagi industri penerbangan Indonesia. Di sana terdapat ekosistem yang sudah matang, mulai dari perusahaan dirgantara, perguruan tinggi dengan jurusan teknik penerbangan, hingga tenaga kerja yang berpengalaman. Jadi ya, daripada membangun semuanya dari nol, TUSAS bisa memanfaatkan fondasi yang sudah ada. Bahkan, Mama Rika kemarin juga melirik Kertajati ya kan? Dan GMF pun juga mau buka MRO di Kertajati. Jadi, ekosistemnya kuat, bos. Namun, jangan salah, ini bukan berarti besok Indonesia langsung memproduksi pesawat tempur atau pesawat penumpang secara utuh. Enggak, bos. Karena disebutkan fokus awalnya adalah memperkuat part manufacturing, yaitu produksi komponen-komponen pesawat, mulai dari struktur logam, panel, hingga berbagai bagian penting yang nantinya akan masuk ke rantai pasok global. Dan setelah fondasi itu kuat, barulah masuk ke tahap assembly atau perakitan, bos. Nah, assembly sendiri bukan berarti membuat seluruh pesawat dari nol, melainkan menggabungkan berbagai komponen itu menjadi sebuah pesawat yang siap diuji dan dioperasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas sebenarnya sejak kapan kerjasama ini dimulai? Apakah baru kemarin? Kemudian produk apa yang akan difokuskan atau digarap? Kemudian apa kendala terbesar? Dan apakah ini artinya Indonesia akan membuat pesawat Turki? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi kalau banyak orang mengira kerjasama ini baru muncul tahun ini, tahun 2026, ternyata tidak, bos. Ceritanya udah mulai sejak tahun 2022. Saat itu Turkish Aerospace memilih Indonesia sebagai salah satu pusat strategis di Asia Tenggara untuk mendukung kebutuhan engineering service dan mulai memperkuat kehadirannya melalui pendirian PT Turkish Aerospace Indonesia. Jadi apa yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari strategi jangka panjang Indonesia-Turki. Lalu pertanyaannya, produk apa yang akan jadi fokus awal, Min? Nah, menurut Bapak Adi Aviantoro, untuk sementara mereka akan memprioritaskan produk helikopter komersial, bos. Jadi perakitan helikopter sipil. Tapi ini ingat baru awal, karena Turkish Aerospace sendiri memiliki portofolio yang jauh lebih luas.
mulai dari pesawat sayap tetap hingga helikopter sipil dan militer. Artinya, proyek awal ini bisa menjadi pintu masuk sebelum kerjasama berkembang ke sektor yang lebih kompleks di masa depan. Kemudian dijelaskan juga bahwa tantangan terbesar justru ada pada hal yang sering tidak terlihat, yaitu ketersediaan bahan baku, bos. Industri dirgantara membutuhkan material berkualitas tinggi seperti aluminium dan logam khusus yang hingga kini masih banyak bergantung pada impor. Selain itu, persoalan pembiayaan, birokrasi, dan regulasi juga masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan Ketua Indonesian Aircraft Components Manufacturer Organization, yaitu Bapak Jari Sasongko, menyebut bahwa birokrasi dan regulasi seringkali sama-sama rumit. Jadi ibarat kata ya, mungkin baut pesawat lebih cepat dipasang daripada mendapatkan stempel administrasi selesai diproses. Nah loh. Kemudian pertanyaan lagi, apakah ini berarti Indonesia akan membuat pesawat Turki? Ya, jawabannya belum sampai ke sana. Saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap studi lokasi dan pengembangan industri komponen, bos. Nilai investasinya pun masih dikaji dan lokasi final belum diputuskan. Jadi belum ada keputusan resmi bahwa Indonesia akan memproduksi pesawat tertentu secara penuh di Kertajati. Namun, yang paling penting adalah arah strateginya, bos. Jika industri komponen berkembang, fasilitas assembly berdiri, dan transfer teknologi berjalan, maka jelas ini bisa menjadi momentum untuk membangun kembali kejayaan industri dirgantara nasional. Mungkin jalannya cukup panjang ya kan, tantangannya besar. Tapi ya gimana lagi, setiap industri besar selalu dimulai dari satu langkah pertama. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar yang cukup menarik dari dunia geopolitik dan pertahanan Indonesia nih, bos. Jadi pada 11 Juni 2026 kemarin di Kemhan RI Jakarta, Menhan Safri ternyata telah menerima Dubes RI untuk Jerman, yaitu Bapak Abdul Qadir Zelani. Tak main-main, pembahasannya pun mengarah pada peluang besar penguatan kerjasama pertahanan, kemudian pendidikan dan pelatihan militer, industri pertahanan, hingga sektor-sektor strategis lainnya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, Jerman ini bukan negara yang kaleng-kaleng, bos. Mereka adalah salah satu kekuatan industri dan teknologi terbesar di dunia. Dengan pengalaman panjang dalam manufaktur mesin, sistem pertahanan, hingga rekayasa industri, Indonesia tampaknya tak hanya ingin membeli produk jadi, tapi juga membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional. Dalam bahasa sederhana, yang dicari bukan cuma ikan, bos, tapi juga cara membuat kapal penangkap ikannya. Nah, yang membuat perkembangan ini semakin menarik adalah waktunya. Jadi hanya beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Presiden Republik Federal Jerman yaitu Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke negara kita Indonesia pada Senin 15 Juni besok. Dan beliau akan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan, Presiden Jerman pun membawa delegasi yang bukan kaleng-kaleng, bos. Katanya mewakili sektor logistik, kemudian elektromobilitas, digitalisasi, industri permesinan, ilmuwan, hingga lembaga pendidikan dan kebudayaan. Halo, ini jadi sinyal kuat bahwa kerjasama yang dibangun ini bakal jauh lebih luas daripada sekedar transaksi alutsista. Bisa jadi Indonesia dan Jerman sedang menyusun fondasi kemitraan strategis jangka panjang di mana teknologi industri dan pertahanan berjalan beriringan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompetitif. Nah, lantas apa sajakah hasil kerjasamanya? Kita nantikan besok setelah pertemuan sang doi, bos. Mantap, mantap, jos.